Menguasai atau dikuasai Mamon? Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak akan mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus mengisahkan perumpamaan tentang seorang bendahara yang dihadapkan pada pemecatan karena tidak jujur. Dalam situasi krisis itu, sang bendahara bertindak cepat. Ia merancang masa depan dengan menghapus sebagian utang para debitur tuannya, agar mereka kelak menerimanya setelah ia dipecat. Tindakan ini jelas tidak bermoral. Tetapi menariknya, sang tuan justru memuji kecerdikannya, bukan kelakuannya. Yesus tidak sedang memuji ketidakjujuran, tetapi menyoroti kejelian anak-anak dunia dalam menghadapi realitas hidup, dibanding anak-anak terang yang seringkali justru naif, pasif, bahkan terikat oleh uang. Yesus selalu berkata, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ia mengajak para pendengarnya, khususnya orang-orang Farisi yang disebut sebagai hamba-hamba uang, untuk merenungkan ulang relasi mereka dengan uang. Apakah kita menguasai mamon atau dikuasai olehnya? Yesus tidak anti uang, bahkan ia menyatakan bahwa mamon dapat dipakai untuk mendapatkan sahabat. Artinya, untuk membangun relasi yang benar dan mempersiapkan kehidupan yang kekal. Tapi garis batasnya jelas, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mamon. Jika uang menjadi penguasa, maka Allah tersingkir dari tahta hati kita. Perumpamaan ini juga menjadi cermin bagi kita hari ini. Apakah kita hidup dalam gaya hidup konsumtif yang tak sadar telah mengikat jiwa? Apakah kita menilai orang dari kemampuannya memberi atau dari nilainya sebagai ciptaan Allah?
Apakah kita menyebut diri anak terang, tetapi hidup kita tak beda dari anak dunia, terjerat hedonisme, pamer, dan kebanggaan semu? Yesus menantang kita untuk mengubah orientasi dari yang dikuasai mamon menjadi orang yang menguasai mamon dan memanfaatkannya untuk kemuliaan Allah. Anak-anak terang dipanggil untuk cerdik sekaligus jujur, mengelola berkat dengan integritas, dan menjadikan uang sebagai alat, bukan tujuan. Pertanyaan refleksi. 1. Apakah saya saat ini lebih menguasai uang atau dikuasai oleh gaya hidup dan ambisi material? 2. Dalam hal apa saya bisa menggunakan uang dan harta untuk menghadirkan kerajaan Allah? 3. Apakah saya punya kecerdikan rohani dalam mengelola keuangan keluarga dan pelayanan? 4. Langkah nyata apa yang bisa saya ambil minggu ini untuk menempatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup saya, termasuk dalam cara saya memperlakukan uang dan berkat materi?